أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada subuh yang begitu sejuk ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk bernafas. Namun di antara kita ada juga yang sudah tidak diberikan nafas kembali untuk hidup. Namun itu masih Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak santri yang saya banggakan. Sebelum masuk pada materi kajian subuh kita pada malam hari ini terkait tentang Al-Qur'an, cahaya petunjuk dalam kehidupan. Sebelum itu saya mau sedikit menjelaskan terkait tentang bagaimana sih kehidupan kita atau kita berada di suatu lokasi yang tidak ada cahaya, gelap, dan dari cahaya itu bisa memberikan arah petunjuk yang jelas. Namun kalau tanpa cahaya kita berada di suatu kegelapan, apakah kita bisa menjalani kehidupan dengan baik atau menemukan jalan yang lurus? Tidak akan pernah bisa. Kalau tidak ada cahaya, maka kita akan tersesat, tersandung batu. Apalagi aku terjatuh, aku tenggelam dalam lautan. Seperti itu kita. Aku tanpamu butiran debu. Itulah kehidupan kita. Manusia tanpa Al-Quran bagaikan butiran debu, tidak ada artinya.
terhempas angin, mau kemana dia terserah, tidak ada arah dan tujuan. Dengan Al-Quran sebagai cahaya, maka jadikanlah dia petunjuk bagi kehidupan kita. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Quran adalah cahaya. Allah berfirman di Quran surah Al-Maidah ayat 15 yang artinya sungguh telah datang kepadamu cahaya Allah, kitab yang jelas. Al-Quran datang dengan memberikan petunjuk bagi kita semua, dengan datang sebagai cahaya. Jadi jangan heran hari ini banyak manusia yang kehidupannya jauh di bawah rata-rata. Kenapa? Petunjuk dalam kehidupannya itu tidak ada. Contohnya, segala alat elektronik yang diciptakan oleh manusia itu masing-masing memiliki buku petunjuk. Saya kasih contoh, lighting. Dalam buku petunjuknya, cara penggunaannya adalah dicolokkan ke listrik, bukan dicolokkan ke hidung. Itu salah. Di luar daripada petunjuk yang diberikan oleh penciptanya. Begitulah kita manusia. Al-Quran datang sebagai petunjuk dan diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudal linnas. Nah, inilah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dijelaskan lagi di Quran Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini anak-anakku semua santri Al-Madani, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Dia datang sebagai cahaya, dia datang sebagai penerang kehidupan kita. Adalah penunjuk jalan yang benar menuju kebaikan. Itulah cahaya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dan pertanyaannya kemudian, mengapa Al-Quran dikatakan sebagai cahaya? Satu, karena dia menerangi hati, mencerahkan hati. Kalau ada santri yang masih belum bagus akhlaknya, belum ada cahaya Al-Quran di dalamnya. Kalau ingin memiliki akhlak yang bagus, jadikan Al-Quran sebagai cahaya pembersih hati. Kemudian yang kedua, membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, kalau masih ada santri yang belum benar arahnya, sering ganggu temannya dan sebagainya, sering mengantuk, berarti petunjuk dalam kehidupannya ini belum maksimal, belum menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan juga sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Dalam Quran surah Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ada di surah Al-Baqarah ini. Allah jelaskan di situ Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tugas santri. Apa sih tugas santri terhadap Al-Quran? Nah, khususnya kita di Al-Madani, apa tugas kita sebagai santri Al-Madani? Satu, membaca atau tahsin. Nah, seringkali terjadi dalam kehidupan kita bahwa ketika mendengar mata pelajaran tahsin, tahsin lagi, tahsin terus. Kenapa? Belum ada rasa cinta dengan Al-Quran. Maka biasa terjadi di luar, sering sekali saya dapatkan, ada orang yang saya suruh mengaji itu gemetar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu gemetar. Bismillahirrahmanirrahim, gemetar. Kenapa? Itu adalah pertemuan pertama kali dengan Al-Quran kembali. Sama dengan cinta pertama. Coba bayangkan, kalau kita menemukan cinta pertama, apa yang dirasakan? Gemetar. Gitu. Begitulah kita dengan Al-Quran. Kalau ada orang
Yang baru kali mengaji gemetar. Kenapa? Ada benih-benih cinta yang tumbuh. Tapi kalau sudah terbiasa itu sudah namanya dekat, sudah jadian dia itu. Begitulah kita dalam kehidupan Al-Quran. Maka dari itu anak-anakku semua, ketika belajar Al-Quran, perbaiki dengan baik bacaan Al-Qurannya. Khususnya kalau kita belajar tahsin, dipelajari baik-baik, didengarkan baik-baik apa yang dipelajari, apa yang disampaikan oleh gurunya terhadap bacaan Al-Qurannya. Kemudian yang kedua adalah menghafal. Tugas santri adalah menghafal. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, mengamalkannya dan juga membaca Al-Qur'an. Dari ketiga makna ini itu sebagai tugasnya santri. Walaupun ini bukan juga tugas santri, tapi seluruh umat manusia yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kita santri khususnya di Al-Madani ini banyak-banyak menghafal, usahakan bisa 30 juz selama di Al-Madani. Kemudian selanjutnya adalah memahaminya. Makanya ada namanya materi tafsir. Dipahami makna dan kandungan ayat. Sehingga ketika membaca tidak sekedar membaca, tapi memahami makna dan artinya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dipahami. Kalau sampai di situ, solatnya bagus, kehidupannya bagus, akhlaknya fahami bagus nih. Kalau sudah memahami Al-Quran. Kemudian terakhir mengamalkan. Mengamalkan ini ada beberapa cara. Satu diantaranya membaca. Salah satu tahap proses mengamalkan itu adalah membaca. Dalam hadis diriwayatkan oleh Nabi bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran semasa hidupnya, maka Al-Quran akan datang sebagai cahaya penolong, pemberi syafaat kepada pembaca Al-Quran. Maka dari itu anak-anakku semua santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tugas santri ini adalah yang pertama tadi membaca atau mempelajari Al-Quran, yang kedua menghafal, yang ketiga memahami, yang keempat apa yang keempat? Mengamalkannya. Itulah tugas kita sebagai santri, khususnya di Al-Madani. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahaya jika meninggalkan Al-Quran. Jika kalau santri nanti kalau berlibur, hati-hati. Ada 3 bahaya meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, hafalannya hilang, bacaannya tidak bagus lagi. Yang ketiga, malas dalam membaca Al-Quran. Kalau sudah jauh dari Al-Quran, maka dari itu sebelum tiba masanya libur atau di mana pun kalian berada, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Setiap hari pun setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, subuh, baca Al-Quran. Kemudian yang kelima, ada sebuah kisah inspiratif dalam hal Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Kisahnya saya persingkat saja. Ada seorang santri yang begitu bandel, ditanya kiri pergi ke kanan, disuruh sholat malas, disuruh belajar mengaji malas, disuruh tepat waktu malas, tidak disiplin, selalu melanggar, poinnya bertambah terus, 50 poin setiap hari bertambah. Terus ditegurlah oleh ustadznya. Nah, kenapa kita memiliki sikap seperti itu? Nah, kalian memiliki hati, pikiran, dan juga perasaan, tahu mana hak, mana yang batil. Dijawablah oleh seorang santri itu, saya malas Ustadz, saya malas diperintah, saya tidak suka Ustadz. Lalu ustadznya berkata, coba baca Al-Quran 1 halaman 1 hari.
Ditantanglah santri itu. Nah santri ini sih tidak suka ditantang. Masa saya ditantang, harus saya laksanakan. Dilaksanakan ya. Satu hari satu halaman, 2 hari 2 halaman. Tepat 3 bulan, apa yang terjadi? Santri ini berubah dari 90 derajat menjadi 190 derajat perubahannya. Dari yang bandel menjadi baik, dari yang tidak mendengar jadi pendengar, jadi yang malas jadi rajin. Itulah kehebatan daripada cahaya Al-Quran. Dia datang sebagai cahaya membersihkan hati-hati kita yang kotor selama ini. Banyak di antara kita yang membaca Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, tapi dalam hatinya ini mengusik begitu, atau resah, mengaji. Disitulah Al-Quran tidak akan mau masuk. Al-Quran tidak mau bercampur baur dengan sesuatu yang kotor. Nah kalau hati kita kotor, perbanyak baca Quran dulu. Sedikit demi sedikit dibersihkan hatinya, sedikit demi sedikit diperbaiki hidupnya, sedikit demi sedikit diperbaiki akhlaknya. Itulah Al-Quran. Maka dari itu anak-anakku semua, khususnya santri Al-Madani, kita beruntung, kita berada dalam lingkungan yang mendukung kehidupan kita dengan Al-Quran. Maka dari itu jangan pernah memiliki rasa malas, memiliki rasa tidak mau dekat dengan Al-Quran, karena lingkungan kita yang mendukung hal itu. Dari dukungan itu kita juga harus lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran, atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Nah banyak di antara kita juga ketika belajar Quran itu malas, ditegur, marah, tidak enak perasaannya. Saya kasih sebuah contoh analogi. Belajar Quran itu sama halnya kita belajar naik motor. Sama halnya belajar naik motor. Kenapa demikian? Karena belajar naik motor awalnya susah, tegak lurus, tegak lurus, tegang mukanya, dipanggil Kamil, enggak nagaston ji. Kenapa? Takut jatuh, gemetar, karena di awal kaku badannya ketika belajar naik motor. Tapi 1 hari, 2 hari, sebulan cross, angkat motor, tikungan tajam lari 90, jalan lurus lepas tangan 2. Kenapa? Sudah ada kebiasaan dalam membawa motor. Begitu kalau kita belajar Quran, setiap hari diulangi, setiap hari belajar, diulangi lagi, belajar lagi, maka apa yang terjadi? Kita akan lincah, kita akan baik, pengucapan hurufnya bagus, dekat dengan Al-Quran, dihafal Al-Qurannya. Ditanya ini dan itu, dijawab dengan baik, karena ada proses yang dilalui dalam belajar Al-Quran. Kemudian dari penutup kisah ini adalah bagaimana kita bisa menjadi santri yang jauh lebih memiliki akhlak yang baik dan juga bagus, dan juga taat, sami'na wa ata'na terhadap orang tua, guru, ustazahnya. Syaratnya adalah baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, dan juga pahami Al-Quran. Dan hari itu akan memberikan kehidupan kita yang jauh lebih baik. Terakhir yang saya sampaikan, kalau ingin menjadi santri yang baik, baca Al-Quran. Kalau ingin memiliki akhlak yang bagus, dekati Al-Quran. Kalau ingin sukses dunia akhirat, baca Al-Quran. Hanya itu kuncinya. Kalau Al-Quran sebenarnya itu adalah proses jalan pintas menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Anak-anakku semua, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad juga dikatakan Nabi yang paling mulia? Karena waktu diutus sebagai seorang Nabi, beliau dititipkan, diwahyukan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan dijadikan bulan yang paling mulia? Bukan bulan April, bukan bulan Zulhijjah dan sebagainya. Karena pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan.
Kenapa malam Lailatul Qadar dijadikan malam yang paling baik? Kenapa? Pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Jadi segala sesuatu yang dekat dengan Quran akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penutupnya, saya doakan semua, silakan diangkat tangannya, kita berdoa sejenak sekiranya bisa menjadi santri yang memiliki akhlak yang baik, khususnya bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kami, penuntun dalam kehidupan kami, penerang dalam kegelisahan kami, penyejuk dalam hati kami, agar kiranya dalam kehidupan ini kita dapatkan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan ini kita diberikan gelar la'allakum tattaqun. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kajian subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq, bersama Allah di jalan kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terakhir, jangan lupa pacaran, perbanyak baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.